Selamat datang di materi kita hari ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cloud solution, a modern solution for scalability and high performance, atau biasanya dalam bahasa Indonesia solusi cloud, solusi modern untuk skalabilitas dan performa tinggi. Nah, topik ini akan sangat relevan di era digital saat ini, di mana kebutuhan sistem yang biasanya tumbuh dengan cepat dan tetap responsif akan menjadi sangat penting. Nah, jadi mari kita bahas bagaimana teknologi cloud ini bisa menjadi jawaban atas tantangan-tantangan tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi utama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jesa Aditya. Dan saya Adam Bahtiar Firdaus. Nah, kami merupakan mahasiswa dari program studi Computer Science di BINUS Online Learning. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan bersama-sama membawakan topik yang sudah kami siapkan secara kolaboratif. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di materi hari ini? Nah, yang pertama itu apa itu cloud database? Kemudian apa perbedaannya dengan database tradisional atau di on-premise? Kemudian fitur inti apa saja yang dimiliki oleh cloud database ini seperti skalabilitas, keamanan, dan juga high availability. Nah, kemudian kita juga akan ngebahas nih contoh penggunaan di dunia nyatanya bagaimana. Dan yang pasti apa saja manfaat dan juga kesimpulan yang dari materi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita bisa bayangin gini. eh, Kalau kita punya bisnis online yang tiba-tiba viral, yang tiba-tiba trafficnya melonjak sampai 10 kali lipat mungkin dalam sehari. Kayak misalkan di tanggal kembar 11-11 atau promo-promo lainnya itu biasanya trafficnya itu akan melonjak bisa sampai 10 atau lebih bahkan. Nah, dengan sistem tradisional kita harus mikirin terkait environment-nya. Kita harus siapin server-server yang lebih mumpuni untuk bisa menghandle lonjakan traffic yang mendadak. Kemudian kita harus melakukan setup dan maintenance secara manual selama berjam-jam atau mungkin berhari-hari, dan di situ ada resiko downtime yang tentunya bisa ngeganggu dari bisnis kita sendiri. Nah, tapi gimana kalau misalkan ada solusi yang ternyata bisa ngehandle scaling secara otomatis hanya dengan beberapa kali klik, hanya dengan eh, beberapa menit, nggak sampai jam atau bahkan harian. Nah, inilah yang akan kita explore hari ini. Bagaimana cloud database itu bisa membantu bisnis untuk tumbuh cepat, untuk bertahan, dan juga untuk berkembang tanpa ada drama dari sisi teknikal. Nah, eh, di presentasi hari ini ada beberapa hal utama sih yang akan kita bahas bersama-sama. Pertama, kita akan memahami dulu sih apa itu cloud database dan apa perbedaannya dengan database tradisional. Lalu kita juga akan mengidentifikasi fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh si cloud database tadi, seperti contohnya scalability, high availability, dan juga global access. Nah, sebagai tambahan, kita juga dapat melihat bagaimana cloud database ini digunakan dalam dunia nyata ya, dalam real real use case, serta manfaat apa aja sih yang sebenarnya kita dapat dari menggunakan cloud database. Nah, di sebelah kanan ini sebenarnya ada definisi singkat tentang scalability, yaitu kemampuan suatu sistem untuk menangani pertambahan beban kerja workload atau jumlah pengguna tanpa mengorbankan performance. Nah, dan ini tentunya akan jadi salah satu topik yang penting yang nanti kita akan bahas. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Sebenarnya apa sih cloud database? Oke, secara singkat, cloud database itu adalah cara modern ya dalam mengelola data tapi berbasis cloud computing. Nah, di sini kan ada 3 poin utama nih yang bisa kita perhatikan. Yang pertama ada hosted on cloud. Artinya database ini berjalan di platform cloud seperti mungkin AWS atau Azure, GCP, atau banyak lagi kayak Alibaba, Huawei. Nah, jadi simpelnya kita nggak perlu lagi punya server fisik sendiri untuk database kita. Jadi kita bisa mengandalkan environment cloud ya kayak AWS, Azure, GCP, atau yang lainnya. Nah, kemudian fully managed. Fully managed ini artinya kita nggak perlu ngelakuin maintenance secara mandiri. Nah, jadi semua pengelolaannya dari sisi database, mulai dari maintenance, patching, sampai backup, itu biasanya sudah dihandle oleh penyedia layanan atau penyedia cloud providernya itu sendiri. Nah, kita tinggal fokus saja bagaimana daily operation, bagaimana mengembangkan aplikasi kita. Nah, kita jadi nggak usah mikirin lagi tentang uh, database server, baik server untuk database itu sendiri ataupun environment si database sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada scalable dan fleksibel. Nah, ini yang paling penting untuk cloud database ya, karena database ini kan pasti bertumbuh ya seiring dengan kebutuhan aplikasi kita dan bisnis kita.
Misalnya kalau jumlah pengguna dari aplikasi kita itu naik drastis, sistem ini bisa secara otomatis menyesuaikan uh, resource ya untuk environment-nya tanpa kita harus resize secara manual. Berbanding terbalik kalau kita menggunakan tradisional, kita harus ngelakuin konfigurasi lagi untuk melakukan penambahan resource jika memang dibutuhkan. Nah, jadi secara umum Cloud Database itu sangat cocok untuk aplikasi modern yang emang butuh fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan dan menjalankan si database itu sendiri. Nah, terus pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih banyak sistem modern yang mulai pindah ke Cloud Database? Nah, sebelumnya kita coba bandingin dulu traditional database dan Cloud Database. Nah, traditional database ini tadi seperti saya bilang kita harus ngedeploy atau nge-install si database itu di server fisik, di server yang emang kita bisa lihat bentuknya. Kemudian tadi scaling dan update-nya juga harus secara manual. Kita harus mikirin bagaimana strategi untuk ngelakuin scaling, bagaimana kita ngelakuin strategi untuk melakukan update pada database-nya. Nah, tentunya ini selain memakan waktu, tentu memakan biaya untuk tenaga ahli atau profesional yang melakukan tindakan maintenance ataupun scaling ataupun update. Nah, tentunya sekarang kita lihat dari sisi cloud database itu tentunya berjalan di internet, di cloud. Nah, jadi kita nggak perlu lagi server lokal atau server fisik yang harganya bisa mahal, yang kita butuh biaya perawatan lagi ekstra, kita butuh biaya kos untuk listrik dan lain-lain. Kita cukup membayar untuk cloud itu sendiri. Kemudian scaling dan update-nya itu bisa otomatis. Kita bisa set bagaimana mau scalingnya, bagaimana mau update-nya itu kita bisa set dan kita nggak perlu ngelakuin itu secara manual karena itu sudah dihandle oleh penyedia dari si cloud itu sendiri. Nah, kemudian untuk sisi pembayaran atau sisi financial sendiri, ada beberapa sistem kayak PSU Go, artinya kita cuma bayar sesuai pemakaian tanpa biaya server yang besar di awal. Jadi misalkan kita cuma pakai kecil, nah kita cukup bayar secara apa yang kita pakai. Sedangkan kalau kita menggunakan server fisik, kita harus beli dulu, harus invest dulu si servernya itu, dan belum tentu server itu kita akan pakai semua. Nah, itu bisa jadi pemborosan cost. Nah, jadi jelas kenapa ya cloud database itu jauh lebih praktis dan efisien, serta lebih scalable untuk kebutuhan aplikasi-aplikasi modern saat ini. Nah, selain itu juga ada beberapa struggle ya kalau kita masih menggunakan tradisional database. Yang pertama adalah eh, keterbatasan sistem lama atau legacy system. Itu bikin kita pengguna kurang cocok ya untuk dunia digital yang sekarang ini serba cepat dan data driven seperti sekarang. Nah, ini ada beberapa challenge yang memang masih dihadapi oleh traditional DB. Yang pertama adalah limited scalability. Nggak jauh-jauh, pasti traditional database itu akan lebih kurang bisa menghandle lonjakan traffic yang secara tiba-tiba tanpa melakukan manual configuration atau manual upgrade. Nah, kemudian bayangin kalau pas lagi rame-ramenya tiba-tiba sistem malah lemot atau down karena resource dari database-nya sudah penuh dan kita harus ngelakuin scaling yang tentunya butuhkan waktu lagi. Nah, di situ akan ada downtime istilahnya dan sehingga mengakibatkan bisnis kita yang berkurang. Nah, kemudian ada manual maintenance. Nah, butuh tim IT lagi, butuh tim profesional lagi yang ngelakuin maintenance untuk backup, update. Nah, ini bisa makan waktu dan juga biaya yang nggak sedikit. Kemudian single region deployment. Nah, ini biasanya traditional database itu hanya tersedia di satu lokasi server. Nah, pengguna dari berbagai macam belahan dunia lain itu bakal mengalami akses yang lambat kalau servernya ada di tempat yang jauh atau ada di region yang berbeda. Nah, terus traditional database itu masih tinggi secara cost karena server fisik dan storage itu harganya masih mahal dan itu belum termasuk dari biaya maintenance. Yang terakhir ada downtime risk. Nah, ini kalau misalkan terjadi kegagalan atau ada issue di server, ini pasti butuh waktu untuk ngelakuin recovery dan juga maintenance dan juga troubleshooting. Nah, ini tentunya akan menghambat bisnis kita. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas apa aja sih yang ada di cloud database. Oke, silakan Mas Adam. Oke ya, boleh di next Mas Desa. Sorry. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke fitur-fitur utama cloud database ya. Jadi pertama tuh
ada yang namanya scalability yang tadi teman saya juga udah banyak mention ya. Jadi cloud database bisa scale up atau scale down secara otomatis, yang artinya saat trafficnya naik kita bisa langsung naikkan kapasitasnya. Kalau misalnya trafficnya lagi turun kita bisa scale down si terus yang kedua ada security, data disimpan dengan enkripsi baik saat dikirim maupun saat disimpan. Ada juga fitur kontrol akses berbasis peran atau RBAC, audit log dan compliance ready seperti ISO atau SOC dan lain-lain. Dan yang ketiga ada high availability. Cloud database dirancang untuk minim downtime. Jadi data direplikasi secara otomatis ke beberapa zona atau region. Jadi kalau satu server down, layanan tetap akan berjalan gitu. Fitur-fitur ini menjadikan cloud database bukan cuma canggih tapi juga andal dan aman buat kebutuhan aplikasi yang modern. Bisa di next. Ya, nah untuk merangkum semuanya ini dia 3 poin penting ya. Kenapa cloud database jadi pilihan masa kini. Yang pertama, performance. Cloud database menawarkan latensi rendah, kecepatan tinggi, dan performa stabil. Bahkan saat user meningkat tajam, cocok banget buat aplikasi yang butuh respon cepat dan real time, kayak marketplace gitu, yang setiap saat usernya bisa pakai. Gitu. Yang kedua adalah scalability, bisa tumbuh seiring kebutuhan aplikasi. Nggak perlu khawatir soal batasan kapasitas atau infrastruktur fisik gitu ya. Yang terakhir ada flexibility, bisa diakses dari mana aja, kapan aja, cocok untuk berbagai jenis aplikasi dari startup kecil atau sampai yang enterprise gitu. Takeaway-nya dengan cloud database kamu bisa fokus bangun aplikasi tanpa ribet bikin server, maintenance atau skalabilitas. Tuh. Bisa di next, Mas. Ya, cloud database bukan cuma konsep teknis, ini teknologi nyata yang menopang industri penting. Contohnya e-commerce. Apa aja yang ditangani cloud database di e-commerce? Pertama, kayak produk katalog, menyimpan ribuan SKU, harga stok varian produk dengan struktur data yang fleksibel. Terus ada real time inventory, update stok secara langsung. Jadi nggak ada tuh user yang kekurangan stok, kelebihan stok gitu ya. User experience, menyimpan data keranjang belanja, rekomendasi produk dan riwayat pencarian lebih cepat. Flash sale ready, bisa scale up otomatis saat promo besar. Black Friday atau tanggal genap, tanggal sama gitu ya, kayak 22, 33 gitu. Intinya cloud database bikin platform e-commerce tetap responsif, personal, dan andal, bahkan saat traffic melonjak tajam. Bisa di next, Mas. Oke, jadi ada banyak tipe cloud database ya. Cloud database itu nggak satu jenis doang, tergantung kebutuhan aplikasi. Kamu bisa pilih tipe yang paling cocok. Pertama tuh ada dokumen database, menyimpan data dalam format JSON atau BJSON, binary JSON, cocok buat aplikasi dengan struktur dan fleksibel seperti profile user, katalog produk yang mungkin di setiap produknya beragam gitu ya. Jadi data yang disimpan nggak selalu harus strukturnya sama, atau konten-konten dinamis. Contohnya ada Couchbase atau MongoDB. Yang kedua ada key value database. Simple banget, data disimpan sebagai pasangan key dan value saja. Super cepat dan efisien, cocok buat caching, session storage, atau preferensi pengguna. Contohnya ada Redis sama DynamoDB. Yang terakhir yang bisa dipakai ada relational database, gunakan table dengan baris dan kolom, serta SQL untuk query data. Cocok buat data yang terstruktur dan saling terhubung seperti data keuangan, inventaris, atau transaksi lain. Contohnya ada MySQL, PostgreSQL, Azure SQL, seperti itu.